Tiap awal tahun, semangat kita kan lagi tinggi-tingginya ya. Kita bikin resolusi keuangan, yakin banget tahun ini bakal beda. Tapi kenapa ya, seringkali baru akhir Januari, kita udah balik lagi ke kebiasaan lama. Masalahnya tuh bukan kurang niat loh. Nah, ini dia intinya. Semangat sesaat atau euforia itu nggak akan bertahan lama kalau nggak ada struktur yang jelas. Tanpa sistem, antusiasme di awal tuh bakal cepet banget menguap dan ya, kita keseret lagi ke pola pengeluaran yang gitu-gitu aja. Oke, jadi gimana dong solusinya? Daripada kita capek gagal terus dengan resolusi yang sama setiap tahun, gimana kalau kita coba bangun sebuah fondasi? Sebuah peta jalan yang simple tapi ampuh buat benar-benar megang kendali atas uang kita. Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Kita kerja keras sebulan penuh, terus tanggal gajian tiba, rasanya lega banget kan? Tapi anehnya lega itu cuma sebentar. Tiba-tiba uangnya kayak hilang gitu aja, menguap. Ini siklus yang melelahkan banget. Uang masuk, terus langsung keluar lagi buat bayar ini, itu, tagihan, cicilan, yang kayaknya nggak ada habisnya. Akhirnya, kita terjebak dalam mentalitas gali lubang tutup lubang. Cuma bisa bertahan, bukan berkembang. Analogi ini pas banget buat ngegambarin masalahnya. Banyak yang mikir solusinya itu ya cari gaji lebih gede, tapi kalau sistem pengeluaran kita, ember kita, bocor, mau ditambahin air sebanyak apapun, ya bakal keluar lagi lewat lubang yang sama. Kenaikan gaji nggak akan mengubah apa-apa. Nah, buat nambal ember yang bocor tadi, kita butuh sebuah kerangka kerja. Ini bukan aturan yang kaku kayak penjara ya. Anggap aja ini panduan fleksibel yang justru memberdayakan kita. Inilah dia, aturan 50-30-20. Konsep ini dipopulerkan oleh Elizabeth Warren, dan tujuannya simple, biar siapa aja bisa ngatur duit. Kuncinya ada di kata pendapatan bersih. Ini adalah uang yang benar-benar masuk ke kantong kamu setelah dipotong pajak dan lain-lain. Jadi, kita mulai dari angka yang paling jujur. Yang keren dari rasio ini adalah keseimbangannya. Aturan ini seolah-olah ngasih kita izin buat menikmati hidup sekarang, sambil di saat yang sama kita juga lagi nyiapin keamanan buat masa depan. Jadi, nggak ada lagi tuh rasa bersalah pas lagi jajan, dan nggak ada lagi cemas berlebihan soal hari esok. Oke, sekarang ayo kita bedah satu persatu. Maksudnya kebutuhan, keinginan, sama masa depan tuh apa sih dalam kehidupan kita sehari-hari? Di sini nih, banyak orang sering ketukar. Gampangnya gini, kebutuhan itu sesuatu yang kalau nggak dibayar, hidup kamu bakal keganggu. Contohnya, ongkos buat kerja. Nah, kalau keinginan, itu sesuatu yang bikin hidup lebih asyik. Contohnya, nongkrong sambil ngopi kekinian. Bisa bedain dua hal ini aja, udah langkah besar loh. Jadi, pos 50% ini adalah fondasi hidup kamu. Isinya biaya sewa atau cicilan rumah, listrik, air, belanja bulanan. Tapi yang unik di konteks Indonesia, ada satu poin penting. Tanggung jawab keluarga. Buat banyak dari kita, bantu orang tua atau saudara itu bukan pilihan, tapi sebuah kewajiban yang harus masuk ke pos kebutuhan. Lanjut ke pos 30%. Ini adalah dana buat kamu bernafas, buat senang-senang. Tapi, hati-hati, disinilah letak godaan terbesarnya. Skema paylater dan pamer di media sosial itu bisa bikin pos ini bengkak tanpa sadar. Mau perisai yang ampuh? Coba deh, tunda pembelian impulsif selama 24 jam. Biasanya, besoknya keinginan itu udah nggak sekuat kemarin. Nah, 20% ini nih yang jadi mesin pertumbuhan finansial kamu. Ini adalah bagian yang bakal ngasih kamu kebebasan di masa depan. Urutannya penting banget ya, jangan dibalik. Pertama, dana darurat. Ini jaring pengaman kamu. Kedua, lunasin utang-utang berbunga tinggi. Baru setelah itu, mulai investasi biar uang kamu ikut kerja buat kamu. Sekarang saya tahu, pasti ada yang mikir, teorinya sih bagus, tapi kayaknya nggak mungkin deh buat saya. Ini wajar banget, apalagi buat teman-teman yang penghasilannya mungkin masih pas-pasan. Yuk kita hadapi pertanyaan ini. Kalau 50% dari gaji aja nggak cukup buat nutupin kebutuhan pokok, apakah aturan ini masih relevan? Jawabannya iya, masih. Tapi dengan sedikit penyesuaian. Kalau rasio ideal terasa mustahil, jangan langsung nyerah. Kita bisa pakai rasio jembatan, misalnya 70-20-10. Artinya 70% buat kebutuhan, 20% keinginan, dan 10% buat masa depan. Tujuannya bukan buat stuck di sini selamanya, tapi buat ngebangun kebiasaan nabung dan ngelola uang sekecil apapun itu.
Dan ingat ya, seringkali yang bikin anggaran kita berantakan itu bukan satu pengeluaran besar, tapi ratusan bocor alus yang nggak kita sadari. Uang parkir, biaya admin bank, jajan-jajan kecil, kalau dijumlahin sebulan, angkanya bisa kagetin banget dan ngerusak semua rencana kita. Oke, jadi setelah kita tahu semua ini, apa langkah praktis pertama yang bisa kita ambil? Kuncinya adalah mengubah teori jadi aksi nyata. Mulai hari ini, sekarang juga. Ini dia, rencana aksi 3 langkah yang simpel. Pertama, audit. Coba deh sebulan aja, catat semua pengeluaran tanpa kecuali. Biar kita tahu uang kita sebenarnya lari kemana. Kedua, otomatisasi. Begitu gajian, langsung transfer dana masa depan ke rekening terpisah. Dan ketiga, tinjau lagi tiap akhir bulan. Tujuannya bukan buat nyalahin diri sendiri, tapi buat belajar dan jadi lebih baik lagi bulan depan. Pada akhirnya, kaya itu bukan soal seberapa besar penghasilan kamu, tapi seberapa besar kendali yang kamu punya atas uang itu. Sistem ini ngasih kamu kemudinya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu siap buat mulai menyetir keuanganmu ke arah tujuan yang kamu mau?